Halo semua, selamat datang di channel kami, Channel Kriminal bersama saya Atika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Monica Juanetti Fernandez, dia lahir di wilayah Galicia di negara Spanyol. Monica anak dari pasangan Victor Mantei dan Maria Jose Fernandez. Sejak kecil, Monica dikenal sebagai anak yang mandiri dan setelah Monica tumbuh dewasa, dia menjadi orang yang sulit untuk diatur dan tidak mau menurut apa kata orang tuanya. Hingga pada usianya yang ke-18 tahun, Monica hamil anak pertamanya yang diberi nama Cesar Juanetti Fernandez. Bayi tersebut lahir pada tanggal 6 Maret pada tahun 1999. Sejak kehamilan hingga anak itu tumbuh, Monica tidak pernah mengatakan kepada keluarga atau teman-temannya siapa ayah biologis anak tersebut. Namun pada saat lahirnya anak Monica, dia hidup dengan seorang laki-laki yang bernama Alberto. Namun dia ini bukan ayah biologis Cesar. Monica terlihat memiliki kehidupan yang normal, yang dimana dia juga bekerja di sebuah supermarket sebagai cleaning service. Monica mengatakan kepada temannya jika dia telah menikah dengan Alberto. Namun semua itu tidak mendapat konfirmasi dari Alberto sendiri. Monica walaupun tinggal bersama dengan Alberto, dia masih sering bermain dan menghabiskan waktu luangnya untuk membuka website nerd di internet. Dia juga memiliki blog yang diberi nama Terror ala Galea. Dan di blog tersebut, Monica mengenal seorang pria yang bernama Vitor. Mereka berdua ini memiliki banyak kesamaan. Karena hal tersebut, Monica lebih memilih menghabiskan waktunya bersama Vitor via internet. Pada akhirnya dia memutuskan hubungannya dengan Alberto yang telah menemaninya selama setahun, sedang anaknya Cesar dia berikan kepada nenek dan juga kakeknya. Lalu dia memutuskan untuk pergi ke kota yang bernama Menorca untuk bertemu dengan Vitor. Setelah Monica bertemu dengan Vitor, dia tinggal di apartemennya. Monica lalu mendapat pekerjaan di sebuah toko roti, namun tidak lama kemudian Monica pindah kerja ke sebuah perusahaan servis umum. Hubungan Monica dengan Vitor berjalan sangat baik. Hampir di antara mereka tidak pernah terjadi perselisihan. Sampai anak Monica yang bernama Cesar tiba di rumah Vitor. Di sini ada dua versi kenapa Cesar sampai di rumah Vitor. Yang pertama, menurut ayah Monica, dia mengatakan jika saat-saat itu dia dalam keadaan kesulitan, hingga dia tidak bisa membiayai kebutuhan Cesar, maka dia putuskan untuk mengantarkan Cesar ke rumah Vitor, di mana Monica tinggal saat itu. Versi kedua, menurut Monica, dia sendiri yang meminta kepada keluarganya agar anaknya tinggal bersamanya. Dan keluarganya mengantarkan Cesar ke sana untuk menghargai keputusan Monica yang akan menjaga anak kandungnya. Namun masalahnya bukan hal tersebut. Pada saat Cesar datang ke rumah Vitor, yaitu pada bulan Juli tahun 2008, Vitor yang tidak tahu tentang masa lalu Monica, dan Monica juga tidak pernah mengatakan kepada Vitor jika dia sudah punya anak yang berusia 9 tahun dari pasangan di masa lalunya, maka Monica mengatakan kepada Vitor jika Cesar adalah keponakannya yang akan menghabiskan waktu bersamanya selama beberapa hari. Dan supaya Vitor yakin bahwa dia adalah keponakannya, Monica meminta kepada Cesar untuk memanggilnya tante selama dia tinggal di rumah Vitor. Setelah Cesar tinggal bersama mereka, Monica membawa anak itu keluar dan menghabiskan waktu mereka dengan penuh momen kebahagiaan. Mereka pun mengabadikan banyak foto bersama. Hingga pada tanggal 18 Juli pada tahun 2008, tepatnya jam 10.30 pagi, ketika Vitor keluar rumah untuk kerja.
Saat itu Monica meminta agar Victor meninggalkan mobilnya di rumah. Dan ketika Victor pulang kerja pada sore hari, Victor menanyakan keberadaan Cesar. Dan Monica kala itu mengatakan jika Cesar telah pulang ke rumah orang tuanya. Monica dan Victor setelah Cesar meninggalkan rumah tersebut, mereka menjalani hidup seperti biasanya. Hingga pada tanggal 23 November tahun 2010, dua orang laki-laki sedang membersihkan tanah kosong yang mereka dapat dari warisan kedua orang tuanya di kota São Luís, Menorca. Dan di sana mereka menemukan sebuah koper merah dengan resleting yang telah rusak dan dalam keadaan terbuka. Saat mereka melihat isi koper tersebut, mereka berdua sangat syok karena di dalam koper yang kotor itu terdapat sisa tubuh manusia. Mereka langsung melaporkan penemuan mereka itu ke polisi dan penyelidik membawa koper tersebut untuk dianalisis. Di dalam koper tersebut terdapat tubuh yang sudah sepenuhnya rusak dan terdapat peralatan sekolah. Dari tanda-tanda yang ditemukan polisi di dalam koper, yaitu baju dan beberapa alat sekolah, mereka yakin jika tubuh tersebut berjenis kelamin laki-laki. Polisi juga menyatakan jika tidak ada tanda-tanda kekerasan pada korban, seperti bekas luka pukulan, sayatan atau tembakan. Semua itu tidak ditemukan pada tubuh korban. Polisi juga meyakini jika kematian korban terjadi antara 2-3 tahun dari hari penemuannya. Dan polisi juga menyatakan usia korban antara 10-13 tahun. Polisi berusaha mencari identitas korban dari data orang hilang, namun tidak ditemukan profil seperti yang ditemukan pada korban. Para penyelidik lalu meneliti peralatan sekolah yang berada di dalam koper bersama tubuh korban. Dan di sebuah penghapus terdapat tulisan yang bernama Cesar JF. Dengan sedikit informasi tersebut, polisi lalu meneliti nama anak yang bernama Cesar dan memiliki nama belakang JF. Dari nama tersebut, polisi menemukan di database negara bahwa dokumen dengan nama tersebut sudah lama sekali tidak diperbaharui oleh keluarganya. Dan anak tersebut bernama Cesar Juanetti Fernandes. Polisi meneliti dari nama belakang yang dimiliki anak ini, kemungkinan besar dia lahir dari wanita yang single. Karena nama anak tersebut tidak memiliki nama belakang ayahnya dan hanya memiliki nama belakang dari pihak ibu. Dari penemuan tersebut, polisi juga menemukan nama seorang wanita, Monica Juanetti Fernandes, yang dimana cocok dengan profil yang terdapat pada anak tersebut. Monica saat itu juga masih mendapat bantuan uang dari pemerintah karena dia adalah seorang single parent dan dia juga belum tercatat menikah hingga ditemukan tubuh anak tersebut. Maka hari itu polisi mendatangi di mana Monica tinggal. Setelah polisi menanyakan tentang Cesar, Monica mengatakan jika benar adanya bahwa Cesar adalah anak kandungnya. Namun menurut polisi, Monica kala itu mengatakan jika Cesar sedang tinggal bersama kedua orang tuanya di kota yang bernama Noia. Polisi mencurigai gelagat Monica yang dimana dia mengatakan semua itu dengan nada yang sangat rendah dan menjauh dari pasangannya yang bernama Victor. Namun kala itu polisi tidak menanyakan kenapa Monica harus berkata dengan nada rendah dan langsung meninggalkan tempat tersebut. Polisi terus menyelidiki siapa Cesar hingga polisi menemukan jika Cesar tercatat bersekolah di kota Noia hingga pada tanggal 30 Juli tahun 2008. Setelah itu, Cesar dinyatakan keluar dari sekolah tersebut. Polisi mendatangi rumah kakek dan nenek Cesar di kota Noia, namun ketika polisi menanyakan keberadaan cucu mereka mengatakan jika Cesar tinggal bersama ibunya di kota Menorca.
Kini polisi harus mencari kebenaran di antara dua orang saksi. Apakah Cesar berada di rumah ibunya atau Cesar berada di rumah kakek dan neneknya? Polisi mengumpulkan bukti lain dari percakapan kakek dan neneknya ketika menghubungi Monica. Dan ketika mereka menanyakan keberadaan Cesar, Monica mengatakan jika Cesar sedang berada di sekolah. Terkadang mengatakan jika anaknya ada pelajaran tambahan. Terkadang juga Monica mengatakan anaknya sedang bermain di rumah temannya. Dan jika mereka meminta foto Cesar kepada Monica, dia mengatakan jika Cesar sudah tidak suka diambil fotonya, dengan banyak alasan agar mereka tidak berkomunikasi dengan Cesar. Dari bukti tersebut, polisi menangkap Monica pada tanggal 26 November pada tahun 2010. Monica tidak dapat mengelak atas kasus yang menimpa anaknya. Monica mengatakan kepada polisi jika semua itu telah dia rencanakan, di mana setelah dia datang, dia membawa anak tersebut keluar dan bermain untuk mengambil foto sebanyak mungkin, dan itu untuk dia berikan kepada kedua orang tuanya jika mereka menanyakan keadaan Cesar. Setelah itu, pada tanggal 23 November tahun 2008, setelah Victor pergi kerja, dia membawa anaknya yang berusia 9 tahun ke kamar mandi. Dan di sana, kepala anak itu dimasukkan ke dalam bak mandi hingga anak tersebut tewas. Setelah itu, dia masukkan tubuhnya ke dalam koper tua yang berwarna merah. Hari itu, Monica meminta kepada Victor untuk meninggalkan mobilnya di rumah, agar dia bisa membuang jasad anaknya ke tanah kosong yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Setelah itu dia kembali pulang dan mengatakan kepada kekasihnya jika Cesar pulang ke rumah orang tuanya. Monica melakukan semua itu agar tidak diputuskan oleh Victor, karena Victor tidak tahu jika dia sudah memiliki seorang anak. Setelah kasus Cesar terungkap, Victor memutuskan hubungannya dengan Monica karena dia tidak mau menjalin hubungan dengan seorang wanita yang telah mengakhiri hidup anaknya sendiri. Setelah diputuskan Victor dan Monica dalam proses hukum, Monica menemukan pria lain dari internet dan sempat menjalin hubungan dekat. Namun karena keadaan Monica harus mendekam di balik jeruji besi, maka mereka pun harus berpisah. Dan pada tanggal 25 Oktober tahun 2012, Monica menjalani sidang akhir, yang dimana dalam sidang tersebut, Monica Juaneci Fernandez dinyatakan bersalah dengan dakwaan pembunuhan tingkat pertama dan penyembunyian mayat, dengan dijatuhi hukuman selama 20 tahun penjara. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.